Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu 3B yang sholahah, semoga kalian dalam kondisi baik dan kalian dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Insya Allah kita sudah memasuki subtema 3 di tema 3G tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui adanya perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui penerapan teknologi komunikasi yang ada di sekitar kita dengan benar. Langsung kita mulai saja. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan atau informasi kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung itu melalui tatap muka, kita bertemu langsung, kita berbicara langsung. Nah, komunikasi tidak langsung itu dengan menggunakan media. Media ini bisa berupa alat ataupun gambar. Perkembangan teknologi komunikasi. Jadi anak-anak, sebelum adanya handphone seperti yang kita punya saat ini, dahulu manusia mengirimkan pesan melalui asap, lonceng, atau kentungan. Pemanfaatan kepulan asap hanya digunakan untuk mereka yang tinggal di pegunungan. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, maka manusia mulai mengenal tulisan. Nah, pada masa kerajaan, manusia menulis bisa di atas kain, kemudian di kulit hewan, di kulit kayu, daun lontar, potongan bambu, lempeng batu hingga menulis di kertas. Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditemukannya telegraf. Nah, telegraf ini ditemukan oleh Morse, sehingga penulisan surat dalam telegraf menggunakan huruf Morse. Nah, insya Allah nanti kalian akan mengenal saat kalian belajar pramuka. Nah, dengan adanya telegraf ini, manusia dapat mengirim pesan atau menerima pesan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya ditemukanlah telepon. Nah, telepon ini tidak seperti handphone yang kita bawa-bawa saat ini. Nah, telepon pada masa itu masih menggunakan kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan perkembangan yang terakhir adalah dengan ditemukannya internet. Sehingga kita dapat mengirim pesan, kita dapat menerima pesan hanya melalui handphone ya, berupa email, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melakukan tatap muka secara virtual atau secara online dengan kerabat kita yang jauh. Pada zaman dahulu, biasanya manusia mengirim pesan menggunakan kurir atau utusan. Karena dirasa cukup lama atau memakan waktu, pengiriman pesan akhirnya menggunakan burung merpati yang terlatih. Burung merpati mengantarkan pesan ke alamat yang dituju. Dengan semakin berkembangnya alat-alat transportasi, maka pengiriman surat dilakukan dengan alat perhubungan, baik darat, laut, maupun udara. Nah, yang terakhir adalah karena ditemukannya internet, maka pengiriman pesan bisa hanya dengan menggunakan internet, yaitu melalui handphone kita, melalui laptop kita, dan alat lainnya. Berikut adalah alat dan media komunikasi yang ada di sekitar kita.
Yang pertama adalah kentungan. Kentungan ini biasanya digunakan untuk menandakan tanda bahaya seperti ada maling contohnya. Nah, biasanya kalian bisa menemukan kentungan ini di desa-desa. Kemudian yang kedua adalah peluit. Nah, peluit ini juga bisa menentukan adanya tanda bahaya. Contohnya ketika kalian bermain di kolam renang atau di laut. Ketika kalian akan tenggelam atau ketika bahaya akan datang, biasanya penjaga pantai ataupun penjaga kolam renang akan meniupkan peluit. Kemudian surat. Nah, surat menyurat ini dimulai dari masa penjajahan Belanda. Kemudian telegraf. Nah, telegraf digunakan untuk mengirim pesan atau menerima pesan dari jarak jauh. Nah, pesan yang kita terima namanya telegram. Kemudian berikutnya adalah telepon, laptop, kemudian media berupa gambar, walaupun media tersebut tidak bicara, tapi dengan melihat simbol atau membaca tulisannya, kita bisa tahu bahwa itu adalah sebuah peringatan. Contohnya, jangan berlarian, dilarang makan atau minum, dilarang membawa peliharaan, dan sepatu dilarang masuk. Dan yang terakhir adalah smartphone atau handphone yang kita miliki sekarang ini. Nah, banyak sekali kemudahan yang terdapat di dalam handphone ya. Contohnya saja, untuk mengirim pesan kita bisa menggunakan WhatsApp, SMS, Telegram, dan lain sebagainya. Sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim dengan cepat tanpa jeda atau tertunda meskipun dari tempat yang jauh. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an oleh Antonio Meucci dan Alexander Graham Bell. Percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell dan asistennya Thomas Watson. Telepon genggam atau handphone atau yang lebih dikenal dengan smartphone. Telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon biasa atau telepon dengan menggunakan kabel. Perbedaan utama antara handphone dan telepon biasa adalah handphone tidak membutuhkan kabel dalam jaringan komunikasinya, sehingga handphone mudah dibawa kemana saja. Handphone pertama kali dibuat pada tahun 1973 dan mulai dipasarkan pada tahun 1983. Handphone terhubung dengan jaringan komunikasi melalui menara BTS. Nah, BTS atau Base Transceiver Station merupakan stasiun pemancar utama yang berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal handphone. Kemudian, alat yang terakhir adalah laptop. Nah, laptop ini adalah komputer yang berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana seperti handphone. Laptop dilengkapi dengan fasilitas internet sehingga dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi atau untuk membantu pekerjaan kita seperti membuat surat atau membuat gambar dan lain sebagainya. Sekarang bisa kita gunakan laptop untuk membantu segala macam pekerjaan kita. Nah, laptop ini adalah perkembangan dari mesin tik, kemudian dari komputer yang ada di rumah kita. Alhamdulillah anak-anak, cukup sekian materi tentang perkembangan teknologi komunikasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam memahami setiap materi yang telah diberikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.